di kepala gitu. Nongol begini. Tenda itu kan kerucut toh Mas? Tenda kerucut. Nah, tenda kan antara kepala sama atapnya tenda ini itu kan jauh kan, ibarat kata mungkin jaraknya sekitar 40 cm lah. Ya lumayan toh. Tapi ngerasa ada yang nekan begini, gitu di kepala. Aku gini, loh, tenda kenapa ya? Sampai kepala-kepalanya naik lihat ke atas. Anak-anak diem-diem baik, nggak ada apa-apa ya. Nah, terus tanpa disadar, saya juga nengok ke atas. Tahu-tahu ada tangan begini. Kelihatan begitu, banget. Kelihatan gede. Apaan ini ya? Enake nang ndi yo? Gunung Arjuna, Gunung Semeru. Gua ya. Ya gini nih ya, pengen healing yang tempatnya tinggi, yang berbeda dengan biasanya. Kalau cewek-cewek itu healingnya ke mall, tapi aku pengen ngerasakno sekali-sekali healing neng gunung. Cuman ada sesuatu hal yang memang harus diketahui, ada apa sih di gunung itu. Nah, selamat datang di Lingsir Wengi. Saya Wulan Rizky yang saat ini nemenin semuanya di channel YouTube MTB FM Surabaya. Tapi sekarang saya nggak sendirian. Berhubungan dengan gunung, saya akan mengundang seseorang untuk menceritakan semua hal yang terjadi di gunung. Mungkin langsung aja ya, nggak usah lama-lama. Kesuwen, aku penasaran juga. Kita panggil Mas Didit. Silakan Mas Didit, bisa di samping saya untuk menceritakan semua hal tentang yang terjadi pada gunung. Monggo Mas, monggo. Anggap rumah sendiri. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah baik, Mbak. Waduh, kok auranya berbeda gitu loh. Habis turun gunung, gunungnya gunung yang rada gitu kan. Jawa Timur. Ini Iya. kan banyak banget. Mas Didit ini sebelumnya adalah pemandu wisata gunung. Jawa Timur aja atau seluruh Indonesia, Mas? Sekarang sudah seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Luar biasa, kaya raya ya. Bisa dibedakan antara suka naik gunung atau yang suka tidur di tempat tidur? Kalau saya lebih enak tidur di dalam tenda sih. Oh gitu. Aku kok gak iso ya Mas, loro kabeh loh Mas. Kan tergantung nanti dari medannya bagaimana. Nanti Nah. kalau nggak harus juga alasnya ada alasnya. Alasnya yang sekarang ada alat-alat yang ultralight yang seperti kasur angin itu bisa dipakai. Oh ngono ya. Itu lebih sih lebih keamanan aja, kenyamanan. Kenyamanan. Kalau nggak mau nyaman ya bisa pakai alas, biasanya pakai alas rumput itu juga bisa. Oke. Alas rumput. Iya. Ya gak gatel kabeh. Mas, tapi yang akan kita bahas di Lingsir Wengi itu adalah hal-hal yang di luar narulita katanya anak-anak zaman now gitu Mas. Metafisika. Jadi yang kadang ada yang bisa merasakan, ada yang tidak bisa merasakan kayak gitu kan. Itu. Ini kok kayaknya bantalnya semua di saya ya. Mas Didit, saya jinak Mas, bisa agak kesinian Mas. Siap. Kasihan nanti jatuh. Ya, Mas, di Jawa Timur ini banyak sekali gunung. Gunung mana aja yang sudah didatangi sama Mas Didit? Kalau di Jawa Timur, di Gunung Raung sudah. Apalagi Gunung Jawa Timur kan yang paling ikonik itu Gunung Semeru, paling tertinggi di Pulau Jawa. Oke. Atap Pulau Jawa dan atap Jawa Timur juga. Terus ada jalur pendakian yang terpanjang itu ada di Pegunungan Hyang, namanya Gunung Argopuro. Ada 3 puncak juga, Renggani sama Puncak Hyang. Yang nggak jauh-jauh dari Surabaya? Yang nggak jauh-jauh dari Surabaya itu ya Gunung Penanggungan itu Arjuna. Nah, Arjuna Welirang ini kan 4 komplek. dengar Gunung Arjuna itu hal mistisnya lumayan. Nah, Lebih parah sih. lebih parah. Oke. Lebih parah. Boleh dong di-share ke Mitra MTB seperti apa sih cerita
mistis yang pernah dirasakan oleh Mas Didit nih selama di Gunung Arjuna aja ya kita bahas ya, untuk kali ini karena episode memang kali Gunung ini. Arjuna itu letak Gitu. ngerinya lumayan Ngeri sih. ya? Ngeri tapi kok bahagia gitu Mas? Ya, Kenapa karena, ketawa? apa ya, mereka ngerasanya kayak godain gitu kan. Oh ya? Seolah-olah mereka ingin berteman tapi kok ngagetin gitu loh. Oke, berarti kapan ini terjadi Mas? Kalau itu sekitar 2011 kalau nggak salah itu. 2011, lumayan lama ya. 2011. Jadi gimana ceritanya nih? 2011 itu awal mulanya kita nggak ada rencana sih. Teman-teman itu kita berlima nggak ada rencana naik gunung, nggak ada. Oh berlima iki ya? Kita berlima nggak ada rencana naik gunung, nggak ada. Di tahun-tahun itu nggak ada kan. Rencana juga masih camping-camping biasa itu, nongkrong ngopi biasa itu kan. Nah kebetulan saya ada temen dari Jakarta, kepingin ke Gunung Raung gitu kan. Ini Gunung Raung. Ketika kita udah prepare ke Gunung Raung sama saya sama teman Jakarta itu, ketika nyampe sana Gunung Raungnya kan ditutup jalur pendakiannya, akhirnya nggak jadi. Nah, teman-teman yang dari Jakarta ini memaksakan diri, aku ke Bali aja Mas, ke Gunung Agung. Ya udah kalau gitu aku balik pulang gitu. Ketika aku balik pulang Surabaya, saya dengar ketiga teman saya ini tiba-tiba ke Gunung Arjuna gitu. Teman-teman tongkrongan saya gitu. Anak tongkrong nih. Lah kemudian, daripada aku udah pamit di rumah itu naik gunung, pulang-pulang nggak enak juga. Wah nggak jadi naik gunung kan nggak enak juga nih. Udah pamit gitu. Terus aku telepon temanku satunya gitu, namanya ini Dwi gitu. Aku manggil kan Cerut gitu. Cerut, posisi di mana gitu. Di rumah. Terus dia ngasih tahu juga, itu teman-teman mau ke Arjuna loh. Serius, lewat mana? Lewat Tretes. Jalur pendakian Tretes. Wah, aku nggak jadi ke Raung nih. Gimana enaknya? Nyusul yuk. Tak bilang begitu. Yuk gas. Kebetulan aku juga lagi libur kerja gitu. Dia berangkat, kita nyusulin. Ketika nyampe di depan hotel Tretes itu, nah, kita janjian posisi di mana nih teman-teman bertiga gitu. Itu dia benar-benar bertiga itu ada si almarhum Victor itu, terus si Gale sama si Hamdani. Mereka udah nyampe di basecamp perizinan, tapi ketika saya sampai di basecamp perizinan mereka nggak ada, katanya masih belanja gitu. Belanja di. Oke, Kak, saya turun ke. Kita ketemu di itu belanja udah. Kita berangkat start itu maksain, nggak pagi, pas gelap itu juga. Oh berarti malam hari naiknya? Malam Jam berapa? Sekitar jam 8 malam itu. Jam 8, aku wis turu. Jam 8 malam. Jam 8 malam, posisinya kok ini basecamp sepi amat gitu, nggak ada pendaki. Biasanya kan banyak pendaki gitu. Banyak pendaki, banyak ini kan. Kok sepi, kok kita cuman berlima ya gitu. Ya akhirnya ya udah kita packing, ya udah berangkatlah itu jam 8 start, kita jalan sampai di pos 1 itu namanya Kokopan. Kita beristirahat, kita lanjut atau camp aja lah, kita capek lah ya udah camping lah kita. Berarti belum di atas ya Mas ya? Belum, masih di atasnya lagi. Nah di situ masih santai-santai kita tidur. Habis itu besok pagi kita trekking lagi ke atas sampai di pondokan situ lah. Ya pondokan situ ada akses yang memang bisa mengarah ke Gunung Welirang dan Gunung Arjuna. Gitu kan. Nah, berarti bisa lewat dari situ ya? Bisa. Nah dari situ kita udah bikin tenda tuh, mendirikan tenda, terus santai-santai makan, ngopi. Nah kita merencanakan kita Arjuna aja atau sekalian Welirang nih, nah gitu kan, mendadak berubah rencana gitu. Kalau bisa 4-4-nya teman saya itu yang almarhum Victor itu anak NTT, 4-4-nya aja gitu, kembar 1 kembar 2 juga gitu. Oke lah, gas gitu. Jadi kita nambah hari dong nanti kalau 4 puncak. Iya. Nah ketika udah malam,
Teman-teman udah pada tidur ya habis makan. Gitu. Jam piro, Mas? Sekitar pokoknya menjelang jam 12 malam deh itu. Teman-teman udah pada tidur. Aku belum bisa tidur, masih ada kopi, rokok kan. Ngopi-ngopi nyantai gitu. Nah, tiba-tiba itu angin nggak ngerasa ada tiupan. Kok dinginnya beda ya gitu. Dingin biasanya kayak dingin-dingin kayak masuk di telinga gitu. Ini enggak, dinginnya tuh ada di cuman sekitaran dalam tenda. Oh, jadi sebagian biasanya ngerasain tuh kayak di cuma sebelah kiri. Biasa-biasa gitu. Dingin-dingin itu ya, hitungannya kita dinginnya ke dalam tenda nggak terlalu dingin amat. Ini dinginnya kok sampai masuk dalam tenda gitu kan. Sedangkan tenda itu kita tutup udah. Seharusnya tidak ada dingin. Seharusnya nggak ada dingin, tapi dinginnya kok di dalam gitu. Tapi anak-anak tidurnya kok enak ya gitu. Padahal ini dingin banget loh. Terus saya tuh nggak mikir apa-apa. Mungkin ada ini deh. Mungkin ada resapan dari dalam tanah deh, mau naik ke atas gitu. Terus habis itu ketika ngerasa ada hal yang aneh, nah itu dia. Tenda itu ngerasa kok di kepala gitu. Nongol begini. Tenda itu kan kerucut, Thomas. Tenda kerucut. Nah, tenda kan antara kepala sama atapnya tenda ini itu kan jauh kan, ibarat kata mungkin jaraknya sekitar 40 cm lah. Ya lumayan toh. Tapi ngerasa ada yang menekan begini, gitu di kepala. Aku gini, loh, tenda kenapa ya? Sampai kepala-kepalanya naik di atas. Anak-anak diem-diem baik, nggak ada apa-apa ya. Nah, terus tanpa disadar, saya juga nengok ke atas. Tahu-tahu ada tangan begini. Kelihatan begitu, banget. Kelihatan gede. Apaan ini ya? Terus tanpa sadar, ya udah buka tenda. Aku lihat di luar, nggak ada apa-apa nih. Ya udah, tutup lagi. Kok berani banget tahu gitu? Kalau aku jadi Mas Didi tuh wes langsung kerukupan selimut loh, Mas. Karena kita pengennya kamu ngapain sih gitu, jangan ganggu dong. Aku padahal posisinya nggak ganggu gitu kan. Kita udah nyantai lah, ibaratnya kata nyantai gitu, nggak terlalu kita nikmatin alam dan sebagainya kan. Teman-teman juga udah kecapean banget tuh. Itu udah sekali tuh. Nggak ada, ya udah. Mungkin halusinasi. Mungkin aku ngantuk nih. Tutup lagi tenda. Posisi rokok udah habis, kopi udah habis juga. Saya mau tidur. Tutup begini pakai sleeping bag. Mau nutup kok ngerasa bayang-bayang tangan itu nekan lagi gitu. Aku kebangun lagi. Oh serius ada lagi. Buka lagi, mana sih kok nggak ada. Sampai saya keluar yang kedua. Berarti yang bener-bener tenda itu dipres gitu? Ditekan. Oh. Ditekan, bikin tangan gede. Bentar Mas, tenda itu kan ada ininya tuh. Ada frame. Frame itu kayak ya ditekan gitu, kelihatan begini. Jadi itu kayak tekan begini. Aduh. Jadi dua kali. Akhirnya sampai 3 kali ditekan, teman-teman tak bangunin. Bangun deh semua gitu. Kenapa Mas? Enggak, pokoknya bangun deh. Ayo bangun, keluarin tas semua tenda. Kita pindah tendanya, kita geser di jarak kalau nggak salah 5-10 meteran. Kita geser, pindah, udah di situ aman. Kita tidur tenang udah. Oh berarti tidak diperbolehkan. Nah kemungkinan dalam sisinya, oh mungkin itu tempatnya dia, kita nggak boleh untuk berada di situ gitu kan. Karena di baliknya ada memang pohon gede 2 kembar gitu kan. Ya udah gitu. Terus kita bangun di jam 5 pagi, udah tenang, nggak ada apa-apa, santai kan. Di luar tenda juga nggak ini kan udah kita pindah gitu. Nah kita berjalan ke arah Gunung Welirang kan. Gunung Welirang itu yang lucu lagi, setelah dari akses ke arah Gunung Welirang, di situ adanya ada lembah mau ke Lembah Indah. Namanya Lembah Indah atau lembah apa ya? Lupa gitu. Kalau mau ke arah di Taman Dewa, bawahnya ada datar. Kita kan memang berlima. Seharusnya kalau naik gunung berlima, kata orang-orang dulu kan nggak boleh naik gunung ganjil gitu kan. Mitosnya. Nah mitosnya kan begitu. Nah kita juga nggak pakai baju apa-apa yang berwarna-warna, enggak. Mitosnya tapi memang kan, ada aturan-aturan itu Mas? sebetulnya ada sih, itu mitos-mitos kayak gitu perlu
antara percaya nggak percaya, ganjil nggak boleh. Kalau ganjil harus ada salah satu pegang tongkat gitu kan. Tuh buat nggenapin kalau itu ada berapa kaki lagi gitu kan, ada orang. Tapi kita bodo amat deh gitu. Yang penting kita ke gunung deh gitu. Nah udah itu sampai di batasan itu, kabut itu tebel. Berlima itu kita lihat mana, udah nyantai dulu deh, kabutnya tebel nih gitu. Tapi kok Jam piro tuh Mas? itu siang pagi sih sekitar sampai situ 7:30 deh. 7:30 kita trekking tuh jalan kaki itu santai. Sambil ngerokok. Pas waktu kabut tebel kita berhenti, jangan lanjut deh, nanti kita nyasar loh. Soalnya banyak percabangan di sini. Aku bilang kayak begitu sama teman-teman. Nah, kemudian aku penasaran kok bawahnya agak terawang-terawang ya gitu kan. Terang-terang piye tuh Mas? Jadi atasnya tanah ini itu nggak ada kabut. Kabutnya itu kayak setengah badan begini aja. Oh. Setengah badan, ke bawahnya nggak ada. Nah, ketika aku penasaran, apa sih yang ada di bawah ini kok beda gitu kan, antara atas tanah sama yang di pandangan kita gitu. Waktu turun itu saya tengok nih ke bawah, kok banyak kaki ya gitu. Hah? Apa ini? Aku dalam hati kasih tahu anak-anak gak ya? Gak usah deh gitu. Udah naik lagi. Kaki. Iya banyak kaki. Gitu. Tapi nggak ada kepalanya. Kelihatan kaki, tapi kan pandanganku kan kabut sama teman-teman, kabut tebal putih gitu kan. Nah aku penasarannya tuh, tak lihat lagi kedua kali, masih ada kaki. Kita jangan jalan dulu ya, santai dulu deh gitu. Kita ada batu-batu di situ, nongkrong di situ dulu deh. Nah kita bawa termos yang isinya kopi, udah ngopi-ngopi dulu sini sambil nunggu kabutnya gitu. Aku nggak bilang kalau aku habis melihat kayak gitu. Santai deh. Gitu. Setelah kabut udah agak tipis, itu jalannya udah kelihatan, yuk kita jalan. Akhirnya kan agak terlambat sedikit kan, harusnya sampai di Gunung Welirang itu sekitar jam 10. Akhirnya kita harusnya jam 10, tapi kita nyampe di sana jam 12 siang. Dari jam? Dari jam 6 pagi. 6 pagi, lumayan lama ya? Lumayan lama. Kita lumayan lamanya kena kabut itu kan. Yaudah, dan memang kalau ada kabut, kita istirahat dulu gitu? Harus lah, karena takutnya nanti kita nyasar kan, untuk arahnya kemana kan nggak kelihatan jarak pandangnya itu. Udah kita sampai di puncak, udah santai-santai dulu. Waktu turun, yang lucu lagi, kita bertiga nih, aku, si Dwi sama si Gale, ada gua nih di bawah puncak. Kita foto bertiga gitu. Nah kita nggak nyadari kalau hasil foto itu di rumah kita ketahuinya waktu udah pulang itu ada gambar orang lagi. Maksudnya di mana? Fotonya orang kelihatan banget gitu. Itu nggak dikasih tahu ke teman-teman yang lain. 3 orang gini. Kita bertiga nih. Bertiga. Belakang goa. Saya di tengah. Sebelah sini Dwi, sebelah sini Gale. Kita bertiga nih. Nah kita nyadarnya waktu pulang. Udah di rumah semua. Baru kita share foto, baru tahu. Ada nggak fotonya sekarang? Nggak ada itu sekarang. Udah lama soalnya. Udah lama soalnya. Terus? Makanya aku udah sampai, udah biarin deh. Terus habis itu setelah dari gua, kayaknya kita balik lagi. Naik ke puncak Gunung Kembar 1. Sebelum sampai situ, kita menemui beberapa hal yang memang nggak wajar. Karena kita masuk di rute yang beda, nggak dilalui manusia, tapi yang kita yang ngambil jalur yang cepat deh. Gitu. Nah di situ ada sarung, terus ada telur ayam putih. Masih baru sarungnya? Nggak baru sih, kayak abis dipakai gitu kan. Ada telur ayam kampung gitu, terus ada sedikit apa gitu kan. Kok gak enak gini guys gitu ya gimana? Berarti ada sebuah ritual ada gitu? Ada ritual gitu. Lanjut aja yuk, lanjut sampai puncak di Kembar 1 udah. Berarti wakil Mas ya kayak ritual-ritual kayak gitu di gunung? Ada sih, hanya beberapa di jalur aja sih sebetulnya. Kalau di Arjuna mungkin ada di jalur Purwosari ya kan, itu yang ada petilasan-petilasan. Seperti di Penanggungan kan jalur Jolotundo kan ada juga.
Itu sih sebetulnya bukan suatu mistis sih kalau masuk-masuk gitu. Mungkin sakral aja sih kalau aku mikirnya. Kan kalau sakral kan memang tanda kutipnya banyak hal-hal seperti itu. Oke. Dari cerita-cerita kayak begitu aku mikir ya udah yang digodain tuh kita berlima sebetulnya di situ. Jalan udah ngelewatin. Ngelewatin udah. Kita nyampe di lembah. Satu teman itu si Hamdani, "Mas, aku mau buang air nih." "Yaudah sono no. Kesana ya." Nah, yang berdua si Victor ini sama si Gale naik ke puncak Bumbar 2. Ikut naik gak? Masih enggak. Aku di sini aja gitu. Sama si Dwi kan. Dwi ikut gak? Enggak, aku sini aja loh. Ya udah. Nongkrong di situ berdua. Kita bikin kopi di kami bawa kompor kopi. Mas Didi sama si Gale. Si Dwi. Si Dwi. Itu di bawah. Di bawah di lembah kan. Di batu-batu. Lah, batu itu enak buat duduk, buat nyantai banget gitu kan. Hidden game lah ya. Wah, hidden banget lah. Enak banget ya sini ya. Kita nggak ngerasa udah menjelang sore. Itu di situ kita udah jam 4 atau jam 5 gitu. Si Dwi kan ngerasa nggak enak. Kabutnya kok nggak asing ya itu di ujung sana gitu. Masa sih itu? Coba difoto. Enggak deh. Jangan main foto-foto deh gitu. Aku bilang begitu. Emang nggak boleh? Kalau misalkan kalau ngeliat yang aneh-aneh jangan main-main foto deh gitu. Aku bilangnya seperti itu pesannya kan. Gitu. Kabut itu nggak seperti biasa kabut kayak di bawah angin di gunung gitu. Kabut itu menggumpal di sini, ada yang gumpal di sini, ada yang gumpal di sini gitu. Dia ngeliatnya begitu. Terus aku nanya sama si Dwi, itu berdua udah turun belum dari puncak? Aduh lama ini, ntar keburu gelap nanti sampai di camp gitu. Yang lucu lagi itu kakinya ada yang pegang. Oh iya? Waktu jalan belok ke arah camp itu. Kerasa banget gitu ya Mas? Ada yang pegang. Dit, tolong apa sih? Kakiku berat apa kurang kamu lu jalan gitu. Ya ternyata beneran berat. Udah jangan aneh-aneh deh. Kita udah mau maghrib ini, kita berlima lo ganjil lo.